Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali pada siang hari ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita, dan saat ini kita sudah berada di surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan yang ke-39 dari urutan turunnya, dan ternyata adalah surat Al-A'raf. Dan saat ini kita akan mentadabburi surat Al-A'raf setelah kemarin menyelesaikan surat Shad ya Pak Ustadz, surat yang ke-38. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami dan mengambil ibrah atau manfaat dari tadabbur surat Al-A'raf, yang tentunya pasti banyak sekali ibrahnya karena jumlah ayatnya pun cukup banyak. Baik Pak Ustadz, karena memang sudah siap untuk memberikan kajian, silakan dimulai kajian tadabburnya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai, cek suaranya jelas? Ya. Jelas Pak Ustadz, ya. Alhamdulillah. Videonya juga sudah muncul ya? Ya, videonya sudah muncul, yang Al-Qur'annya juga muncul. Oke. Jemaah rahmatullah, mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur rutin kita, mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, durus, hikmah, mutiara-mutiara tadabbur dari keagungan ayat dan surah-surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai urutan turunnya surah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang disampaikan tadi Mbak Ari, kita sudah sampai Masya Allah di surah yang ke-39 ya. Hari ini kita akan memulai Masya Allah surah ke-39, yaitu surah Al-A'raf. Setelah sebelumnya kita sudah mentadabburi beberapa kali pertemuan surah Shad, yaitu surah yang ke-38, sesuai urutan turun dan sesuai urutannya dalam mushaf. Adapun surah Al-A'raf, Masya Allah, ini adalah surah yang ke-7 dalam urutan mushaf, dan ini termasuk surah At-Tiwal, yaitu surah-surah yang panjang ayatnya di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, saya juga kurang tahu berapa lama kita akan selesai dari surah Al-A'raf, mengingat jumlah ayatnya ini adalah yang terpanjang yang kita tadabburi selama ini. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi setiap di antara kita di tengah kesibukan masing-masing. Allahu Akbar, Allah masih lembutkan hati-hati kita, Allah masih berikan kelapangan kemampuan bagi setiap di antara kita mentadabburi surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatan liman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun jamaah yang telah bergabung, mari sama-sama kita mulakan majelis kajian pertemuan kita saat ini
dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan dan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa membersamai kita di majelis kita saat ini, mendoakan beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang ditinggikan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua menjadi saksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagar risalah. Beliau telah menyampaikan risalah Tuhannya, beliau telah menunaikan amanah Rabbnya yang telah diamanahkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita dengan sebaik-baik nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya. Siang hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita ini, mentadabburi, merenungi, memperhatikan, mengambil ibrah, pelajaran dari keagungan ayat-ayat Allah seperti yang diperintahkan Allah. Seperti yang diperintahkan Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Quran seperti yang dituduhkan orang-orang kafir Quraisy bahwa ia bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan menemukan ada banyak pertentangan, perselisihan di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 82. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tergerak mentadabburi, merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan memang ada hijab penghalang yang menghalangi hati-hati mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah Allah, tadabbur Quran kita siang hari ini semakin menjadi bukti bagi kita, menguatkan kita untuk merasakan kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jemaah rahmatullah, tadabbur Quran kita, bacaan Quran kita, pelajaran yang kita petik dari surah Al-A'raf, surah yang ke-39 sesuai urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semakin menjadi sebab Allah bersihkan jiwa-jiwa kita, Allah bersihkan hati-hati kita. Dan mudah-mudahan kalau di antara jamaah saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah jadikan bacaan-bacaan Quran kita pada siang hari ini menjadi sebab Allah angkat penyakit-penyakit setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai tadabbur Quran kita, mengambil pelajaran, ibrah, tazkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca beberapa ayat ya dari surah Al-A'raf atau surah yang kita tadabburi. Hari ini insya Allah kita akan tadabburi bagian pertama dari surah Al-A'raf, yaitu dari ayat pertama alif lam mim sad sampai dengan ayat ke-9. Adapun tilawahnya kita coba baca sampai dengan ayat ketiga ya. Atau kita baca sampai ayat ke-4 ya. Silakan dibuka mushafnya, sama-sama kita baca tanpa harus mengaktifkan dan menyalakan mikrofon. Kalau di antara jamaah saat ini tidak memungkinkan untuk membaca Al-Quran karena dalam perjalanan atau kemudian sebab-sebab lainnya, silahkan didengarkan, karena yang membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah dan tidak berbicara akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an ayat-ayat Allah, fastami'u lah, maka dengarkan ia baik-baik, wa ansitu, dan jangan berbicara, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan itu Allah karuniakan, limpahkan rahmat terbaiknya kepada setiap di antara kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alif Lam Mim Shad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang membaca terjemahan atau membantu membaca terjemahan ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ya, silakan. Mbak Ari. Saya baca, Ya. saya baca Ustaz. Silakan Mbak Ike. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Sisaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul. Dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Allah. Sadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Quran rahmatullah. Ibu-ibu yang sudah sama-sama membaca dan kita baru saja mendengarkan terjemahan dari surah Al-A'raf ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
hari ini insya Allah kita akan memulai bagian pertama dari surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf adalah surah ke-7 dalam urutan mushaf, termasuk dalam kategori surah-surah At-Tiwal. Apa itu At-Tiwal? 7 surah yang panjang yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagi jamaah yang dirahmati Allah yang sudah mengikuti tadabbur ini dari awal, kita sering menyampaikan bahwa surah-surah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 kategori, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada surah di dalam Quran yang disebut oleh Nabi At-Tiwal. Apa itu At-Tiwal, Ustaz? Yaitu surah-surah yang panjang, dan itu jumlahnya ada 7. Mulai dari surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai 7 surah. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 surah yang panjang ini yang disebut dengan At-Tiwal, kandungannya sama dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian ada surah yang disebut dengan Al-Mi'in atau Al-Mi'un, yaitu surah yang lebih pendek dari 7 surah yang panjang tersebut. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kandungannya sama dengan Injil yang Allah turunkan kepada Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada surah-surah dalam Al-Quran yang dinamai dengan Al-Mathani, yang ayatnya itu di bawah 100, lebih pendek dari 2 surah sebelumnya, namanya Al-Mathani. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah terhormat, kandungannya itu sama dengan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, At-Tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani. Yang keempat, ada surah-surah di dalam Al-Quran yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah terhormat, disebut dengan Al-Mufassal. Apa itu surah Al-Mufassal? Surah-surah yang pendek, tetapi menariknya bahwa Nabi mengatakan, wa fuddiltu bil mufassal. Allah memberikan keistimewaan, kelebihan, keutamaan terhadap Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad dengan adanya surah-surah Al-Mufassal, surah-surah yang pendek, ayatnya 3 ayat, 5 ayat, tetapi kandungan dari surah-surah tersebut yang begitu dahsyat, begitu dalam. Di antaranya adalah surah-surah dalam juz amma. Di antara surah-surah tersebut ada surah yang ayatnya cuma 5. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia seperti sepertiga Al-Quran atau 10 juz Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada satu surah di dalam Al-Quran, bahkan surah ini adalah surah yang paling pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Seandainya Allah, kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu surah ini, maka itu sudah cukup menjadi panduan bekal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah apa tersebut? Surah itu adalah surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jadi surah Al-A'raf ini termasuk di kategori surah At-Tiwal atau surah-surah yang panjang. Kemudian jamaah rahmatullah akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-A'raf ini termasuk dari kategori surah Makkiyah, yaitu surah-surah di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Sebelum hijrahnya baginda Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita perhatikan dari terjemahan dari beberapa ayat, 9 ayat dari surah Al-A'raf yang barusan kita terjemahkan, dan kalau kita perhatikan 206 ayat yang ada dalam surah Al-A'raf ini, jemaah Allah, maka surah Al-A'raf ini memang menggambarkan pembahasannya, temanya seperti
seperti surah-surah Makkiyah yang lain. Allahu Akbar. Bagi ibu-ibu jamaah yang sudah terbiasa tadabbur atau kemudian menjelaskan penjelasan ulama-ulama kita terkait tafsir Al-Quran, maka surah-surah Makkiyah itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Surah-surah Makkiyah itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Surah-surah Makkiyah itu memiliki tema-tema pembahasannya tersendiri. Mungkin di antara jamaah ada yang sudah sering mendengarkannya bahwa surah-surah Makkiyah itu akan banyak berbicara tentang tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ketika Quran ini diturunkan, jamaah rahmatullah, kota Makkah, Jazirah Arab saat itu sedang tenggelam dalam kesyirikan. Ada sekitar 300 lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah atau yang terdapat di sekitar Ka'bah. Bahkan di antara orang Arab itu ada yang setiap hari itu mengganti Tuhannya. Ada berhala-berhala besar yang terkenal di tengah-tengah Jazirah Arab saat itu, yang dijadikan berhala, yang dijadikan tandingan, yang dijadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Anggap di antaranya ada berhala yang paling besar di tengah-tengah orang-orang Quraisy, yaitu Hubal, ada Lata yang mereka sebut sebagai Tuhan perempuan, ada Uzza, ada Manat, dan berhala-berhala lainnya. Maka Quran itu ketika turun, khususnya surah-surah Makkiyah, 13 tahun. Ya. Quran, ayat surah yang turun di Mekah itu fokus mengingatkan, ya, membina masyarakat untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada la ilaha illallah, yang memang jamaah rahmatullah merupakan risalah utama para nabi. Risalah utama para nabi. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaih. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali setiap nabi dan rasul ini, ya, yang mereka serukan, misi utama mereka diutus oleh Allah adalah menyeru manusia kepada la ilaha illallah. Coba perhatikan surah-surah di dalam Al-Quran yang mengkisahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu seruan utamanya adalah ya qaumi ibudullah, wahai kaumku serulah Allah, jangan menyeru selain Allah. Kemudian ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, ya, yang ketika Allah mengkisahkan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, maka seruan para nabi dan rasul ini adalah qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku serulah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kaumku sembahlah Allah semata. Walau karena seruan-seruan ini, jamaah rahmatullah, seruan tauhid ini, nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut di antaranya ada yang diusir, ada yang kemudian mendapatkan intimidasi, ada yang hendak dibunuh, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Ada pisang. Ya. Kita lanjut jamaah rahmatullah. Yang kedua, ya, siapapun yang memperhatikan surah-surah Makkiyah, maka di antara tema pembahasan utama surah Makkiyah itu adalah bercerita tentang keagungan kebesaran Al-Quran. Jadi coba perhatikan surah-surah Makkiyah itu. Ya, surah-surah Makkiyah itu banyak menjelaskan bagaimana sikap manusia ketika Quran itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kemudian menerima Al-Quran, ada yang kemudian menutup telinga mereka, berseru kepada orang-orang untuk kemudian tidak mendengarkan Quran. Bahkan menariknya, Masya Allah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah menceritakan bagaimana jin itu ketika pertama kali mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana surah-surah Makkiyah itu, jamaah rahmatullah, selain tauhid, selain bercerita tentang risalah Al-Quran, surah-surah Makkiyah juga biasanya akan banyak bercerita tentang hari kiamat. Ya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian mendustakan kebenaran hari kiamat. Dan tidak sedikit mereka mendebat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peristiwa hari kiamat. Nah, ini pula tema-tema yang kita sebutkan yang menjadi ciri khas karakteristik dari surah-surah Makkiyah, menjadi tema pembahasan dari surah Al-A'raf, yang insya Allah bagian pertama dari surah Al-A'raf ini akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini.
Mari kita mulai jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada setiap di antara kita. Bagi yang ingin mencatat silahkan dicatat. Dan kalau nanti ada yang ingin berbagi faedah, Masya Allah, mudah-mudahan di akhir sesi kita buka sesi tanya jawab, atau kemudian ada yang menemukan pelajaran penting dari 9 ayat ini dan ingin di-sharing, dibagi kepada siapapun yang ada di majelis kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah mulakan surah Al-A'raf ini dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim sad. Surah Al-A'raf di antara 29 surah di dalam Al-Quran. Dalam Quran itu kan ada berapa surah? Ada 114 surah. Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW diawali dengan surah pembuka Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari 114 surah di dalam Al-Quran ini ada 29 surah. Dan ini Masya Allah sudah sering kita sampaikan. Ada 29 surah di dalam Al-Quran diawali dengan huruful muqatta'ah atau huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ustaz, apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu seperti ya di surah ini alif lam mim sad, atau kemudian seperti awal surah Al-Baqarah alif lam mim, atau kemudian seperti awal surah Toha. Bahkan Masya Allah ada yang kemudian terdiri dari satu huruf saja, seperti surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, atau kemudian seperti surah Qaf, surah ke-50. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan huruf muqatta'ah. Dan dari 114 surah di dalam Al-Quran, jamaah rahmatullah Allah, ada 29 surah Al-Quran itu diawali dengan huruf muqatta'ah. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah, bagi yang sudah hadir di tadabbur Quran kita dari surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi, karena Masya Allah kita memulai tadabbur Quran kita ba'da zuhur setiap hari Rabu ini dari surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi, yaitu surah Al-Alaq, kemudian surah kedua Al-Muddathir, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai di surah 39 dari 114 surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi SAW. Dan Masya Allah ada beberapa surah yang sudah kita tadabburi itu yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Artinya bahwa kita juga sudah menjelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya hikmah, rahasia dari adanya huruf muqatta'ah yang mengawali 29 surah di dalam Al-Quran. Ya. Kalau yang sudah sering tadabbur, insya Allah mudah-mudahan masih mengingat. Kalau di antara jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada yang ini adalah pertemuan pertama kalinya, atau ini mungkin pertemuan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan belum pernah mendengarkan sebelumnya tentang hikmah di balik adanya huruf muqatta'ah di awal Al-Quran, maka mudah-mudahan insya Allah ini menjadi ilmu bermanfaat. Dan bagi yang sudah sering mendengarkannya, semoga tidak bosan-bosan dan ini menjadi penguat maklumat ilmu kita tentang huruf muqatta'ah yang mengawali 29 surah di dalam Al-Quran. Ya, ulama menyebutkan ada beberapa hikmah jamaah rahmatullah akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa hikmah dari adanya huruf muqatta'ah di awal surah di dalam Al-Quran. Ada 29 surah itu diawali dengan huruf muqatta'ah. Di antara hikmahnya adalah litanbih wa tashwik. Hikmah pertama adanya huruf muqatta'ah di awal Al-Quran. Tiba-tiba ada nun, qaf, taha, bahkan di surah Maryam Masya Allah kaf, ha, ya, ain, sad. Di antara hikmahnya kata ulama itu untuk membuat tertarik, menarik orang-orang yang membacanya untuk tertarik melihat, mendengarkan
apa informasi sesuatu hal setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Jadi itu untuk membuat orang tertarik mendengarkan ada apa setelah ini. Alif lam mim. Ada apa setelah alif lam mim? Qaf. Ada apa setelah huruf qaf? Jadi ini salah satu hikmahnya, ditashwiqi wa tanbih. Untuk membuat orang itu tertarik mendengarkan setelah huruf-huruf tersebut, atau itu menjadi perhatian agar siapapun yang membaca Al-Quran memperhatikan informasi penting yang disebutkan setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Makanya biasanya setelah huruf muqatta'ah tersebut pasti ada informasi hal-hal penting yang ingin ditegaskan oleh Allah. Coba salah satu contohnya, ya surah ini coba perhatikan. Setelah huruf muqatta'ah alif, lam, mim, sad, adakah informasi penting yang Allah ingin sampaikan? Ya, coba lihat ayat berikutnya. Kitabun unzila ilaik. Ya, Quran ini adalah kitab yang diturunkan. Jadi pembahasan setelahnya adalah terkait Quran, ya. Kitab yang paling mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kemudian coba lihat kita perhatikan surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Apa informasi penting setelah itu? Zalikal kitab. Itulah Al-Quran, Al-Kitab. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya setelah huruf-huruf muqatta'ah ini biasanya pasti ada hal-hal penting. Karena huruf-huruf muqatta'ah ini itu untuk memberikan perhatian. Agar hati-hati setelah huruf muqatta'ah ini biasanya ada hal-hal penting yang Allah ingin tegaskan, yang Allah ingin sampaikan kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, jemaah rahmatullah, akhwatan iman azanallahu wa iyyakum ajmain, hikmah di antara hikmah adanya huruf-huruf muqatta'ah yang mengawali 29 surat di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita adalah ini bentuk tahaddi wal i'jaz. Adanya huruf-huruf muqatta'ah ini bentuk i'jaz. I'jaz itu apa, Ustaz? Tantangan dari Allah kepada seluruh umat manusia dan jin agar mereka membuat seperti Al-Quran. Quran ini kan mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa artinya mukjizat? Tidak ada orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Makanya disebut dengan mukjizat. Karena tidak a'jazat. Tidak ada orang yang bisa membuat seperti Quran. Kalau memang kalian menuduh bahwa Quran ini buatan manusia, Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mencontek kitab-kitab sebelumnya, maka coba buat seperti Quran. Kalau memang Quran ini adalah buatan manusia, maka adanya huruf-huruf muqatta'ah ini, kata ulama, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini bentuk tahaddi, ini bentuk i'jaz, tantangan bagi seluruh umat manusia untuk membuat seperti Quran. Dan Masya Allah, di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menantang umat manusia, bahkan jin sekalipun bersekutu, berkumpul bersama manusia untuk mendatangkan seperti Quran. Dan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa membuat seperti Quran. Ya. Tantangan ini berulang-ulang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, mulai dari tantangan kepada manusia dan jin membuat seperti Quran, 30 juz, 114 surah. Dan tidak akan ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Seperti Allah tegaskan dalam Quran surah 17, Quran surah Al-Isra ayat 88, Qul, katakan wahai Muhammad, la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, seandainya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul membuat serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, maka sampai kapanpun niscaya mereka tidak akan bisa membuat seperti Quran. Ya, tantangan kemudian turun. Kalau tadi membuat seperti Quran 30 juz 114 surah, tantangan Allah kemudian jemaah rahmatullah Allah turunkan. Kalian tidak akan pernah bisa membuat seperti Quran, maka coba buat 10 surah saja seperti Quran.
Nggak usah surah-surah yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Coba buat 10 surah yang pendek-pendek tapi seperti Al-Quran. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah ke-11, Quran surah Hud ayat 13, am yaquluna iftarah. Apakah mereka mengatakan bahwa Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad yang membuat-buat Al-Quran ini? Qul fa'tu bi'ashri suwarin seperti dia yang membuat Al-Quran. Kata Allah, datangkanlah wahai manusia seperti Quran 10 surah saja. Ya. Wadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, dan panggillah, serulah ya, orang-orang yang dapat kamu panggil selain Allah jika memang kalian benar mampu bisa membuat seperti Al-Quran. Dan yang terakhir, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Allah turunkan tantangannya dari satu Quran, Allahu Akbar, kemudian turun menjadi 10 surah di dalam Al-Quran, kemudian Allah turunkan tantangan kepada manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran satu surah saja. Satu surah saja. Tidak usah 30 juz, tidak usah 10 surah, buatlah wahai manusia satu surah seperti Quran. Kalau kalian memang mengatakan Quran ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian wahai manusia, wahai orang-orang Quraisy, meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada Rasul kami, utusan kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin min mislih, maka buatlah satu saja surah seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah ya, penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ini jamaah rahmatullah beberapa hikmah dari huruf muqatta'ah yang mengawali 29 surah di dalam Al-Quran. Ayat kedua dari surah Al-A'raf, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan Allah kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Allahu Akbar. Agar engkau memberikan peringatan dengan kitab ini dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, dan senantiasa diistiqomahkan Allah bersama Al-Quran. Ada 3 tadabbur, 3 pelajaran hikmah yang kita bisa petik dari ayat kedua dari surah Al-A'raf ini. Yang pertama, ayat ini memberikan penegasan bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Kitabun unzila ilaih. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Itu